seperti apa nih bangun dibangun? Ya kayak bangun, kayak masih mimpi aja, kayak bangun di dalam film komedi itu lucu banget. Maksudnya sejak kapan film bisa dipolisikan gitu kan, film yang udah lulus sensor, yang udah nggak melanggar hukum, udah ditonton jutaan orang, terus dinilai membuat kegaduhan, terus mau dipolisikan, mau ditarik itu nggak make sense sih kalau menurut saya. Karena pertama itu udah lulus sensor, udah nggak ada hukum yang dilanggar, terus dasarnya apa, nggak kuat gitu, juga membuat kegaduhan menurut siapa gitu. Kalau menurut saya sih ini bukan kegaduhan, ini justru reaksi dari masyarakat, dari netizen yang emang peduli terhadap kasus ini gitu kan, peduli terhadap keluarga Vina dan almarhum Eki gitu kan. Jadi ini bentuk kepedulian mereka yang berbeda-beda, ada beda pendapat, beda opini, ya nggak apa-apa kan, jangan dibungkam gitu. Perbedaan itu harus ada, dan itu maksud peduli yang mereka gitu, bebas untuk berpendapat. Kenapa mesti dibungkam, kenapa mereka nggak boleh bersuara, kenapa dibilang gaduh? Itu yang aneh sih, agak janggal menurut saya. Kok dibilang gaduh? Maksudnya nggak ada yang mengecam, nggak ada, tidak ada tertimpan di mana, nggak ada. Ini memang mereka berpendapatnya berasumsi pun dengan hak mereka. Dan ini kan, film ini kan menjadi sebuah kontrol sosial kan terhadap semua pihak kan, masyarakat, berwenang, polisi, persidangan, apakah sudah melakukan pekerjaan dengan baik, refleksikan semuanya gitu. Jadi kalau emang nggak suka direfleksikan, diingatkan segala macam, yang nggak bisa. Itu hidup di negara hukum, masing-masing juga mempunyai kekuatan hukum. Jadi nggak punya dasar yang kuat aja sih menurut saya. Yang baik ngomong dari gede orang bilang ini bambang keuntungan industri aja di industri film sendiri. Dimensi film kan banyak kan, film kan punya banyak dimensi. Satu sebagai industri ya, dua sebagai media untuk kontrol sosial kita tadi kan, untuk mengingatkan satu sama lainnya, ya. Sebagai hiburan untuk untuk menjalani hidup, ya. Dan sebagai platform untuk menyampaikan pesan, iya gitu. Jadi semuanya bisa ada di dalam film gitu. Ini yang paling penting adalah substansinya, pengaruh apa dan inspirasi dan perubahan apa yang bisa dibawa dari film gitu. Menyentuh siapa, menyentuh penonton dengan kebaikan atau malah mencontoh yang jelek. Nah, maksudnya kayak gitu-gitu kan ada semua di dalam film gitu kan. Kalau saya lihat sih, film ini lebih banyak membawa kebaikannya gitu, karena dari sini kan manfaatnya banyak gitu kan, dari kasus angkat, kasus yang belum tuntas gitu kan, keluarga korban mendapatkan harapan untuk mendapatkan hak-hak yang baru diangkat gitu kan. Terus refleksi kepada semua masyarakat kita, awareness terhadap bullying, terhadap berbahayanya geng motor, kenakalan, kriminalitas gitu kan. Banyak, ini sebuah wake up call untuk semua. Jadi kalau film ini dianggap jelek sih aneh sih, benar untuk ditonton jutaan orang dan semua mengapresiasi gitu sebagai besarnya. Aplikasi berapa juta bang Hari ini udah 5,7 juta. Ya berarti kan banyak yang suka, banyak yang ulang, banyak yang mengajak keluarganya untuk menonton, menganggap film ini penting gitu kan. Bahkan kasus Nodi Waji aja, mantan Kapolda itu ya, itu bilang bahwa film ini penting untuk kita semua, untuk kontrol sosial kita, untuk saling mengingatkan, saling refleksi. Harus ada film-film seperti ini. Dengan banyaknya orang, bisa dibilang apakah ini cuma ingin tergabung dengan inginnya Bang dilaporkan segala macam? Oh itu sih kayaknya udah jelas ya. Maksudnya tadi saya juga komen di Instagram, bikin postingan bahwa ada yang punya panggung nggak sih, pinjemin lah gitu. Maksudnya kayak kelihatan banget emang pansos aja gitu. Yang sebenarnya bebas-bebas aja sih, boleh-boleh aja. Banyak juga platform atau media lain atau orang-orang lain yang memang mencari momen di keviralannya film ini atau kasus ini, ya bebas aja masing-masing sesuai dengan haknya aja. Cuma jangan sampai itu menginvasi atau merampas hak orang lain, apalagi hak kita untuk berkarya, untuk berekspresi, untuk mengeluarkan pendapat. Itu menurut Bang itu hal yang sangat wajar ketika lagi booming gitu ya? Wajar sih enggak, cuma banyak aja kejadiannya. Cuma suatu hal yang sebenarnya nggak
nggak baik, cuma dijadikan kewajaran, jadi kayak new normalnya aja dari bentuk sebuah kebebasan bersosial media dan berpendapat. Ada sikap yang akan dilakukan nggak sih ketika yang benar-benar Bang Andi harus datang ke polisian? Kalau emang saya dipanggil nantinya ya pasti datang. Saya nggak punya agenda apa-apa, nggak ada yang disembunyikan, itu kan udah niatnya baik, kenapa harus takut sih? Jadi saya punya hak untuk berkarya, untuk mengeluarkan pendapat, ya takut gitu. Kalau misalnya harus menjalani proses hukum, ya pasti akan menyebalkan sih, karena kan ngabisin waktu saya, ngabisin waktu yang lainnya gitu. Jadi ya kalau bisa sih nggak usah lah, filmnya juga udah tinggal berapa layar gitu, jadi nggak usah disuruh turun juga akan turun dengan sendirinya gitu. Kan diganti harus setiap minggu muncul 2-3 film baru gitu, jadi layar kan itu bergantian dengan lainnya. Bang terkait mungkin dari netizen sendiri mendesak akan royalti kepada keluarga Vina sendiri, ada bikinnya sendiri nggak sih dari Abang sendiri? Ada dong, kalau bukan ke saya, ke produsernya ya, yang setahu saya sebelum film dimulai juga mereka sudah mulai perjanjian bahwa akan ada ya kompensasi kesejahteraan lah di depan, dan setelah film ini laku akan dinilai seberapanya akan mendapatkan keluarga. Pasti ada, dan produser juga punya niat baik untuk membahagiakan keluarga. Karena dari pihak ada beberapa artis juga yang speak up bahwa dia bisa dibilang keluarga yang tidak tahu apa-apa gitu, bisa dibilang dalam segi ekonomi dan tidak mengerti industri gitu, jadi seakan memanfaatkan gitu. Mungkin bisa dijelaskan dan mungkin bisa diluruskan gitu bahwa itu tidak benar gitu. Ya kalau mau memanfaatkan atau bukan itu sudut pandang ya. Kalau yang saya tahu sih ya pas lagi sebelum film ini dimulai udah ada perjanjian khusus, dan itu hitam di atas putih gitu kan ada kompensasi kesejahteraan di depan, dan seperti bagaimana film-film yang lainnya tuh di perusahaan juga ada gitu kan, kalau misalnya sukses semuanya tuh. Insya Allah sih ya industri ini emang udah terbentuknya seperti itu, jadi kalau harusnya ya kalau emang ada kesuksesan, ada kebaikan di sana akan juga berbagi kepada sekelilingnya. Miliaran rupiah Abang di royalti yang dikasih untuk keluarga Vina. Wah, nominasi saya nggak tahu, karena itu sangat personal kalau itu saya juga nggak tahu, itu urusan produser dan Bang penegasan pernah Linda mengatakan bahwa pihak Linda tidak pernah sama sekali dihubungi untuk hal film ini gitu. Iya, karena pada saat dari awal tahun lalu sampai kita syuting kita nggak tahu keberadaan Linda di mana, keluarga juga nggak tahu gitu. Jadi kita nggak bisa menghubungi mereka gitu, meminta izinnya gitu. Ya itu nggak bisa, jadi kita mencari kemana-mana gitu, nggak ketemu, dan kita berharap emang dengan naiknya film ini ya dia bisa keluar, dan bener kan setelah film tayang berapa hari akhirnya keluar dan langsung dihubungi oleh PH-nya dan langsung dimintakan izinnya, mereka juga bikin perjanjian dan sudah selesai dan semua mesti. Dari tim sendiri mengetahui ketiga nama Linda tersebut nggak sih, dan Linda yang muncul sekarang apakah itu benar Linda? Nggak tahu saya, tapi kalau ngelihat dari suaranya sih kayak sama ya suaranya, dan dia mengakui memang dia yang melakukan itu suaranya. Jadi kalau ngelihat dari perkembangan sekarang kan makin banyak kok, ada 3 Linda. Nah, saya nggak tahu tuh yang Linda yang lain perannya apa aja sih juga nggak tahu. Ada yang bilang ya ada beberapa yang dimana itu dia itu tugasnya penyidik sih, dan kerennya adalah netizen tuh kayak lebih keren daripada penyidik kan. Saya ikutin terus tuh yang di sini, yang di sana, yang di sini. Tapi ujungnya ya pasti yang menentukan ya di meja persidangan. Walaupun mungkin kita melihatnya ini nggak mungkin, ini profilingnya nggak mungkin jadi seorang yang melakukan itu atau segala macam. Tapi kalau ternyata polisi mempunyai bukti yang kuat yang udah nggak bisa dibantah, ya mau gimana gitu. Nah kita menunggu bukti itu nih, bukti apa nih? Gitu. Yang paling penting sih bukti DNA-nya ya. Itu nggak bisa dibantah. Atau bukti video CCTV. Kalau masih dari katanya masih susah. Bang melihat mungkin situasi makin memanas tentang kasus ini sampai akhirnya mungkin keluarga sendiri tidak bilang sama netizen, tidak bilang sama pihak polisi bahwa kayak gitu sebenarnya itu bukan salah keluarga. Ya itu tadi kan, makanya ada ketidakselarasan apa yang netizen sidik dan penyidik sidik gitu kan. Itu sih common sih, maksudnya pasti ada perbedaan pendapat tadi kan, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan. Tapi yang udah disahkan negara adalah yang ya pasti dari kepolisian kan. Walaupun yang emang yang dicari oleh para netizen mungkin ada benarnya gitu kan, ya baiknya sih polisi juga melihat sih apa yang dihasilkan oleh para netizen itu. Tapi yang pasti
yang saya inginkan sih, yang pasti kita semua inginkan transparansi aja, transparansi dari apa yang sedang terjadi gitu kan, apa yang sedang disidik gitu kan. Polisi juga harus ya itu memberikan yang effort yang terbaik, yang gitu, nggak bisa setengah-setengah kayak dulu, dapat ketangkap bilang 3 DPO habis itu 8 tahun nggak ada tangkapnya gitu. Kayaknya itu yang menjadi persoalan, jadi itu yang harus dirubah dan menjadi perbaikan untuk pembenahan dari sisi pihak yang berwenang juga. Mungkin dari media juga bisa bantu atau dari masyarakat gitu kan. Tapi yang pasti kan presiden udah berbicara kan. Saya setuju transparansi penting sekali. Berarti itu mendapatkan kepercayaan masyarakat lagi. Nah itu kan semua terjadi karena film ini kan. Maksudnya film ini benar-benar menjadi wake up call gitu kan. Nah kalau film ini bisa malah diadukan, gimana ke depannya kita mau bikin film-film yang lain yang bisa menjadi peringatan untuk kita semua, bisa memberikan yang baik, kita akan ada pengemirian kreativitas, bukan kreativitas lagi, berpendapat malah yang dikebiri, saya disayangkan. Bang Andi terakhir, mungkin Bang Kuat yang sebagai sutradara sendiri akhirnya semua mata tertuju pada kasus ini. Saya sih nggak mencari kepuasan ya, tapi ada kelegaan gitu, ada kelegaan bahwa semua tersentuh dan tergerak untuk melakukan perubahan. Itu sih yang paling penting. Tugasnya filmmaker kan bukan mengedukasi, itu tugasnya guru ya, tugasnya ya para edukator, tapi tugas filmmaker mungkin adalah menginspirasi untuk dilakukannya perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu sih. Oke, terima kasih Bang.